Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi dan berjumpa di materi di media pembelajaran TIK di semester 2. Di media pembelajaran di semester 2 ini untuk kelas 8 materi TIK kita masih belajar materi untuk desain grafis, tapi kali ini kita masuk ke grafis vektor dengan aplikasi yang kita gunakan ke depannya adalah aplikasi Adobe Photoshop. Nah, diharapkan ke depan kita bisa belajar bersama, kita bisa bekerja bersama, sehingga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita memulai Adobe Photoshop ini, kemarin kalian sudah mengisi survei dan saya lihat sebagian besar bisa mengikuti jika di perangkat komputer kalian install atau kalian sediakan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, sebelum nanti kita masuk ke praktikum, hari ini kita belajar informasi dasar dulu dari aplikasi Adobe Photoshop atau editing foto bitmap. Nah, Adobe Photoshop merupakan salah satu program pengolah gambar yang saat ini sudah menjadi aplikasi profesional yang digunakan untuk memanipulasi gambar. Biasanya Adobe Photoshop digunakan untuk melakukan tugas-tugas berikut, salah satunya membuat tulisan dengan efek tertentu, membuat tekstur dan material yang beragam, mengedit foto dan gambar yang sudah ada, serta memproses materi web. Dan banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, dalam Adobe Photoshop ada beberapa mode warna. Yang pertama adalah RGB, red, green, blue. Warna ini mencampur warna merah, hijau, dan biru. Kemudian ada warna CMYK yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Kemudian ada bitmap mode. Bitmap mode ini menggunakan satu dari dua nilai warna, misalkan hitam atau putih. Dan biasanya hanya memiliki nilai bit yaitu sebesar 1 bit. Kemudian ada grayscale mode. Mode ini menggunakan lebih dari 256 bayangan abu-abu. Setiap pixel dari sebuah image dengan mode grayscale mempunyai nilai kecerahan atau brightness dengan range 0 sampai 255. Dari mulai hitam sampai ke putih. Ada duotone mode. Mode ini menggunakan 256 warna. Pada saat mengkonversi menjadi index color, Photoshop akan membuat CWT atau color lookup table yang menyimpan dan mengindeks warna dalam sebuah image seperti yang ada di buku. Kalian bisa melihat ilustrasinya. Multi channel mode. Mode ini menggunakan 256 level dari abu-abu pada tiap channel. Nah, kita melihat sedikit. Kita mulai belajar melihat bagian-bagian dari Adobe Photoshop. Nah, di aplikasi Adobe Photoshop ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya, pada bagian atas ini ada menu bar, kemudian di bawahnya ada yang namanya option bar. Kemudian ada yang namanya toolbox atau peralatan menggambar. Nah, lembar kerja yang digunakan di Adobe Photoshop biasanya kita sebut dengan layer. Kemudian ada palette layer, palette color, palette navigator, dan palette yang lainnya. Banyak sekali palette yang ada di Adobe Photoshop kita gunakan sesuai dengan kapasitas kita dalam kita bekerja. Nah, bagian-bagian dari Adobe Photoshop ada toolbox. Misalkan seperti ini di toolbox ada berapa macam pekerjaan atau tool yang bisa kita gunakan. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di buku paket kalian baca sendiri satu-satu fungsi atau fasilitas tool yang bisa digunakan di Adobe Photoshop. Kemudian ada option bar, yaitu
setiap tool atau alat pada toolbox mempunyai settingan yang bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi option bar ini akan menyesuaikan dengan tool yang kalian gunakan. Kemudian ada palet. Palet ini digunakan sebagai perangkat bantu sehingga gambar bisa diedit lebih mudah dan cepat. Banyak sekali palet-palet yang disediakan di Adobe Photoshop. Nah, ini adalah gambar dari palet. Nah, sampai sini. Kemudian kita akan membuka aplikasi Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 64-bit. Kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop dengan seri atau versi yang bebas, mulai dari Adobe Photoshop versi 7 sampai Adobe Photoshop yang terbaru. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Adobe Photoshop. Di bagian paling atas ada menu, kemudian ada option bar, di bagian kiri ada toolbox, hampir sama seperti Corel Draw. Jika pada bagian titik ini kita tekan, maka akan muncul tool tambahan di setiap toolbox ini, setiap fungsi atau fasilitasnya. Kalian bisa baca sendiri nanti setiap fungsi atau fasilitas yang bisa digunakan di setiap toolnya atau setiap perangkat menggambarnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bagian kanan. Bagian kanan ini adalah yang dinamakan palet. Palet digunakan untuk membantu proses pekerjaan kita agar kita lebih baik atau lebih cepat dalam bekerja. Kemudian saya akan mulai sebuah file new. Nah, saat memulai file new kalian tentukan dulu ukuran, panjang lebar, kemudian resolusi, mode colornya, warna apa yang akan kalian gunakan, kemudian backgroundnya itu mau apa, putih, hitam, atau transparan, atau bisa juga kalian menggunakan background warna. Misalkan saya pakai warna background dengan putih, kemudian saya oke. Ini adalah bagian dari aplikasi Adobe Photoshop. Dan perhatikan bagian kanannya, maka semuanya akan mengikuti dengan layer atau lembar kerja yang kita gunakan. Nah, pada Adobe Photoshop yang perlu kita perhatikan adalah palet atau panel layer. Karena di Adobe Photoshop pekerjaannya adalah pekerjaan dengan penumpukan layer. Contohnya seperti gini. Saya akan memulai sebuah gambar atau sebuah image. Saya bikin sebuah objek kotak, misalkan seperti gini. Maaf, saya ulangi kemudian lagi. Saya beri warna dulu. Oke, saya bikin sebuah objek baru. Maka secara otomatis, jika kita menyisipkan sebuah objek baru atau memberikan objek baru, maka secara otomatis nanti akan muncul layer di panel atau palet layer ini. Jadi pada saat kita akan mengedit objek hitam ini, maka kita perlu mengklik dulu layer rectangle 1 ini. Ya, bagian paling depan pada sebuah objek, maka dia akan muncul di layer bagian paling atas. Misalkan seperti gini. Nah, jadi bagian atau objek paling depan akan muncul, objek paling di layer akan muncul dengan objeknya di bagian paling atas. Nah, kalau di Adobe Photoshop kita bisa mengembalikan objeknya dari yang terdepan menjadi yang ke belakang dengan fasilitas atau menu yang ada. Tetapi kalau di Adobe Photoshop kita harus menarik layernya, misalkan seperti gini. Nah, maka objek hitam ini dia baru bisa berada di bagian paling depan di aplikasi di layer kerja kita. Ini yang perlu diperhatikan penggunaan atau cara kerja layer di Adobe Photoshop, karena ini adalah dasar untuk menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Oke anak-anak, materi kita, pengantar kita untuk materi desain grafis cukup sekian dulu. Sebelum kita
lanjut ke praktikum pertama. Praktikum pertama akan kita kerjakan di minggu depan. Hari ini saya hanya memberikan pengantar saja. Untuk tersedianya aplikasi Adobe Photoshop, jika kalian tidak memilikinya, saya harapkan kalian bisa menyediakan masing-masing sesuai dengan kebutuhan kalian, karena aplikasi Adobe Photoshop cukup besar dan setiap komputer punya kebutuhan yang berbeda-beda. Maka itu saya tidak menyediakan secara khusus. Kalian bisa mengusahakan sendiri aplikasi Adobe Photoshop untuk kalian install di komputer kalian masing-masing. Baik anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Untuk selanjutnya kalian bisa belajar dan mencoba sendiri sebelum minggu depan kita mulai masuk ke praktikum kita yang pertama. Baik, cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Salam sehat selalu. Kalian bisa melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kalian berikutnya. Tuhan memberkati.